Salam, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sejenak. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong dan memimpin kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini belum menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kami. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1. Sebenarnya ayatnya cukup panjang, ayat 1 sampai 10. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca 2 ayat saja, ayat 9 dan ayat 10. Saya mengajak Bapak Ibu belajar tentang mau mengakui kelemahan kita. Nah, kita akan baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 2 ayat 2, pasal 12 ayat 9 sampai 10. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini sungguh luar biasa, mengingatkan kepada setiap kita bahwa saya dan Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya mau tidak mau kita harus menyadari bahwa kita ini punya kelemahan demi kelemahan dan keterbatasan. Kita bukan orang yang kuat, kita bukan orang yang kebal. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap kita mempunyai kelemahan demi kelemahan. Nah, masalahnya mau nggak kita mengakui bahwa kita itu punya kelemahan dan kekurangan dalam diri kita. Tapi banyak orang yang nggak mau mengakui kelemahan demi kelemahan yang ada di dalam dirinya. Karena mereka merasa bahwa dia adalah orang yang kuat dan mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang dia kerjakan seorang diri, sehingga dia bisa berhasil, bisa mengalami satu hal yang luar biasa, mengalami kenaikan jabatan, mengalami kenaikan pangkat, dan mendapatkan berkat yang luar biasa banyak, dan merasa bahwa itu adalah karena kekuatannya, karena ketekunannya, karena kehebatannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau orang memikirkan hal itu dan merasa bahwa dirinya paling hebat dan semua yang dia peroleh adalah hasil usahanya sendiri, itu adalah salah. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam diri kita ini, kita butuh yang namanya Tuhan yang kita sembah. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena diri kita ini adalah orang yang terbatas, orang yang lemah. Makanya segala hasil usaha pekerjaan kita yang membuahkan hasil yang luar biasa itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua itu karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, dan semuanya itu ada campur tangannya Tuhan sehingga membuat kita berhasil. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita melihat satu contoh dalam Perjanjian Lama, yaitu seorang yang bernama Yesaya. Dia adalah seorang nabi yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan panggilan dari Tuhan, dia menyadari bahwa dalam dirinya ada satu perkara-perkara yang luar biasa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita, mari kita membacanya. Kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 7, Yesaya 6 ayat 7, atau dimulai dari ayat 5. Yesaya pasal 6 mulai ayat 5. Mari kita membaca bersama-sama. Kita lihat Alkitab kita. Demikian bunyi firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah,
Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Yesaya mengalami panggilan dari Tuhan, dia merasa bahwa dalam dirinya ada satu masalah, ada kekurangan yang luar biasa. Dia adalah orang yang bukan orang yang suci, dikatakan dia adalah orang yang najis bibir. Dia adalah orang yang dikatakan di dalam ayat 5 tadi, celakalah aku sebab aku ini orang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi dia menyadari bahwa dia bukan orang yang hebat, bukan orang yang baik-baik saja. Dia adalah orang yang najis bibir yang tidak layak di depan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia menyadari kelemahan, kekurangannya, apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan, di dalam ayat 7 bagian B mengatakan, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita harus mempunyai hati yang rendah hati, dan tidak merasa bahwa kita adalah orang yang kuat, orang yang luar biasa, yang mampu melakukan semuanya itu seorang diri, tanpa campur orang lain, tanpa campur tangan Tuhan pun kita bisa. Bukan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena apapun yang ada dalam hidup kita, semuanya ada campur tangannya Tuhan. Jika tidak Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapa kita ini? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus dapat melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan dan mau mendengar suara Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak peka akan suara Tuhan. Oleh karena itu mereka mengalami tuli rohani. Kenapa dikatakan mengalami tuli rohani? Sebab Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perhatian mereka itu lebih besar terhadap perkara-perkara duniawi dan fokus kepada hal-hal kekuatan-kekuatan dan kepintaran manusia, bukan fokus kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada kita, kadang-kadang kita menulikan rohani kita tidak mau menanggapinya. Baik melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar, seringkali kita mendapatkan teguran dan peringatan dari Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bahwa itu bukan untuk saya, sehingga fokus kita hanya perkara-perkara duniawi dan pada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri manusia atau kepintaran yang ada di dalam diri manusia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan menghendaki setiap orang percaya mempunyai pendengaran dan kepekaan rohani atau mengalami kepekaan terhadap suara Tuhan. Karena dari mendengar suara Tuhan, kita menyadari keberadaan kita dan langkah-langkah hidup kita akan terarah. Jadi kalau kita mengabaikan suara Tuhan, mengabaikan akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tidak mempunyai kepekaan rohani, maka hidup kita akan kacau Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mau mendengar suara Tuhan dan kita peka akan suara Tuhan, maka kita memiliki kesadaran dalam hidup kita. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dan kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, Ia akan mengubah kegagalan kita ini menjadi keberhasilan. Kadangkala ketika kita mengalami kegagalan, yang ada dalam diri kita adalah marah, menggerutu, bahkan kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita, sehingga kita mengalami keputusasaan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kegagalan itu dapat Tuhan ubahkan menjadi keberhasilan. Oleh sebab itu mari kita belajar mengakui kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Kenapa sih kok kita gagal dalam hidup kita? Kenapa sih kok kita mengalami satu masalah demi masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita? Ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selama ini kita sering mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kita merasa bahwa kita bisa. Nah, ketika semuanya itu kacau, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Tuhan yang kita salahkan. Maka kita menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari Paulus. Paulus ketika mengalami satu masalah yang luar biasa, dia hanya bilang cukup kasih karunia Tuhan saja yang ada dalam dirinya. Karena ketika dia lemah, ketika dia mengalami masalah-masalah yang ada dalam dirinya, ketika dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka dia merasakan bahwa kuasa Tuhan itu sempurna di dalam dirinya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mencontoh kehidupan Paulus ini begitu luar biasa. Dia mengatakan, sebab itu
terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ketika Rasul Paulus lemah, ketika Rasul Paulus mengalami keterbatasan demi keterbatasan dalam hidupnya dan kelemahan demi kelemahan, tetapi dia menyadari bahwa kasih karunia Tuhan yang cukup buat dia, dan dia merasakan kasih Kristus itu menaungi dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar terhadap Rasul Paulus. Rasul Paulus bahkan pernah meminta kepada Tuhan, bila duri yang ada dalam dagingnya itu dilepaskan. Tetapi Tuhan cuma ngomong, cukup kasih karuniaku. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan menaungi kita, sehingga kita menyadari kalau kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita akan kuat. Kenapa? Kita tidak berjalan sendirian, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita belajar seperti Rasul Paulus? Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Bapak yang kasih Tuhan, jangan kita sombong, jangan kita bodoh, dan jangan kita merasa kuat dan hebat. Nah, ketika kita merasa kuat dan hebat dan sombong, maka siap-siap Anda akan jatuh dan terpuruk. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, Bapak yang kasih Tuhan, selain tidak sombong, supaya kita jangan sombong, yang kedua adalah belajar mengakui kelemahan demi kelemahan yang ada dalam diri kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 tadi ayat 9 mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ketika dia lemah dalam kelemahan, dia bermegah di dalam kelemahannya di dalam Kristus, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kuasa Kristus itu menaungi Rasul Paulus. Demikian juga dengan kita. Kita ini anaknya Tuhan. Kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita tersiksa, tertekan, dan terintimidasi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan itu kita rasakan begitu luar biasa, seperti apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, kata-kata Rasul Paulus ini mari kita pegang dan kita praktekkan. Ketika kita lemah, kita punya Tuhan Yesus, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka disitulah terletak kekuatan kita dan kemenangan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar mau mengakui kelemahan kita, maka kuasa Kristus akan nyata dalam hidup kita. Ketika kita merasa lemah, maka ada kuasa Kristus yang begitu luar biasa menaungi saya dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dan jangan merasa bahwa Anda adalah orang yang kuat dan hebat. Tetapi sadarilah dalam dirimu ada satu keterbatasan, kelemahan, dan di situ Tuhan ada dalam hidupmu. Ketika kita lemah, ketika kita merasa tidak mampu dan kita bersandar kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang luar biasa. Ada kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Biarlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berani mengakui segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan merasakan kuasa dan kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan ini belum jadi berkat buat setiap kita, baik saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada siang ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa kami adalah orang yang biasa, orang yang lemah, memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, dan Engkau yang akan menolong kami, memampukan kami dalam segala keterbatasan dan kekurangan dan kelemahan kami. Karena ketika kami lemah, Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Dan bila Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami terus bersandar kepada Engkau, supaya kami dapat melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa itu dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat memahami dan memandang segala kekurangan dan kelemahan kami menurut pandangan Kristus, sehingga kami tidak marah, kami tidak putus asa, tetapi kami terus bergantung dan berpegang akan kasih Kristus, akan janji Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kemenangan seperti Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Shalom.